Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriani dengan NIM 225112245. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein G, reseptor adrenergik, dan reseptor angiotensin. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi reseptor. Menurut Fahmi di KK 2023, reseptor adalah protein yang dapat berinteraksi dengan obat dan memediasi efeknya. Reseptor dapat ditemukan di permukaan sel, di dalam sel, atau di dalam inti sel. Ketika obat berikatan dengan reseptor, ini dapat merangsang agonis atau menghambat antagonis aktivitas normal reseptor tersebut yang menghasilkan efek biologis. Dalam banyak kasus, reseptor adalah protein seperti enzim, kanal ion, atau protein pengangkut yang berada di permukaan sel, di dalam sitoplasma, atau di dalam inti sel. Selanjutnya, reseptor tergandeng protein G. Reseptor tergandeng protein G disebut juga reseptor metabotropik, merupakan famili terbesar dari reseptor membran sel. Reseptor ini menjadi mediator dari respons seluler berbagai molekul seperti hormon, neurotransmitter, mediator lokal, dan lain-lain. Reseptor tergandeng protein G merupakan satu rantai polipeptida tunggal yang keluar masuk menembus membran sel sampai 7 kali sehingga dikatakan memiliki 7 transmembran. Dari bentuknya, reseptor tergandeng protein G merupakan suatu rantai polipeptida tunggal yang melewati membran sebanyak 7 kali. Reseptor ini terutama mengaktifasi rangkaian peristiwa yang mengubah konsentrasi satu atau lebih suatu molekul signaling intraseluler atau yang disebut second messenger untuk menimbulkan respons seluler. Reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf sinaptik, meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernapasan, dan pengaturan sirkulasi perifer selama kondisi normal atau tanpa stres. Reseptor adrenergik berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin, yaitu adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Epinefrin dan norepinefrin adalah hormon yang disekresikan oleh glandula adrenal dan disintesis dari prekursornya tirosin dengan bantuan beberapa enzim, yaitu tirosin hidroksilase, dopa dekarboksilase, dan dopin beta hidroksilase. Selanjutnya, macam-macam reseptor adrenergik. Yang pertama ada reseptor alfa-1 adrenergik. Aktivasi reseptor alfa-1 antara lain menyebabkan vasokonstriksi. Stimulasi saraf simpatik yang berlebihan melalui reseptor ini dapat menyebabkan keadaan patologis seperti hipertensi sehingga reseptor alfa-1 menjadi target aksi obat antihipertensi seperti prazosin, doxazosin, dan terazosin yang selektif mengantagonis reseptor alfa-1. Selanjutnya, yang kedua itu ada reseptor alfa-2 adrenergik. Reseptor alfa-2 adrenergik terdiri atas 3 subtipe, yaitu alfa-2A, alfa-2B, dan alfa-2C, tetapi karena belum adanya ligand yang spesifik terhadap subtipe reseptor-reseptor ini, fungsi biologis spesifik ketiga subtipe reseptor ini belum banyak diketahui. Reseptor alfa-2 berlokasi pada saraf presinaptik maupun pasca-sinaptik. Transduksi signal reseptor alfa-2 adalah melalui ikatannya dengan protein GI yang menyebabkan penghambatan adenilat siklase. Yang ketiga ada reseptor beta-1 adrenergik. Reseptor beta-1 merupakan reseptor adrenergik utama di jantung dan transduksi signalnya melalui ikatan dengan protein GS yang mengaktifkan jalur adenilat siklase. Di jantung, aktivasi reseptor beta-1 menyebabkan peningkatan kadar CAMP, menstimulasi PKA untuk menfosforilasi berbagai protein regulator CA dan beberapa protein
non-filamin seperti troponin yang menyebabkan efek peningkatan kontraksi otot jantung dan frekuensi denyut jantung. Agonis selektif reseptor beta 1 seperti norepinefrin dan dobutamin digunakan untuk memacu kerja jantung pada kondisi shock atau penurunan tekanan darah secara drastis, misalnya pada pasien shock anafilaksis. Sementara itu, antagonis selektifnya seperti atenolol, aprenolol, metoprolol, dan lain-lain. Yang keempat ada reseptor beta 2 adrenergik. Reseptor ini terutama dijumpai di sepanjang saluran pernapasan, otot polus bronkus, dan di liver. Sama dengan reseptor beta 1 transduksi signal, reseptor ini melalui ikatannya dengan protein GS yang memicu aktivitas adenilat siklase. Aktivitas reseptor ini pada otot polus bronkus meningkatkan level CAMP yang mengaktifkan PKA dan menghambat myosin light chain kinase yang pada gilirannya menghambat interaksi aktin myosin sehingga menyebabkan efek bronkodilatasi. Yang kelima ada reseptor beta 3 adrenergik. Reseptor beta 3 adrenergik merupakan reseptor adrenergik yang terutama banyak dijumpai pada jaringan adiposa atau lemak. Hipotesis adanya reseptor beta 3 ini berawal dari adanya fakta bahwa pada jaringan adiposa dijumpai efek-efek lipolisis dan konsumsi oksigen yang tidak diperantarai oleh reseptor beta 3 adrenergik yang sudah diketahui, beta 1 dan beta 2. Selanjutnya reseptor angiotensin. Angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 dengan katalisis renin. Selanjutnya angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan dikatalisis oleh enzim AC. Angiotensin 2 akan bekerja pada reseptornya memicu berbagai proses fisiologis yang menyebabkan kenaikan tekanan darah arteri dan fungsi renal sehingga terlibat dalam patofisiologi berbagai penyakit seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit nefropatik diabetik. Beberapa aksi angiotensin 2 berbagai organ antara lain menyebabkan kontraksi arteri, memicu sekresi aldosteron, meningkatkan reabsorpsi Na di ginjal, dan meningkatkan pelepasan epinefrin dari adrenal. Selain aksi yang onsetnya relatif cepat tersebut, angiotensin 2 juga berperan dalam pertumbuhan sel pembuluh darah, mengurangi apoptosis, meningkatkan produksi kolagen, fibronektin, dan lain-lain yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah dan berpengaruh terhadap gangguan kardiovaskuler kronis. Aksi ini diperantarai oleh ikatan angiotensin pada reseptornya, yaitu reseptor angiotensin. Reseptor angiotensin terdiri atas dua subtipe, yaitu reseptor AT1 dan AT2. Reseptor AT1 terdistribusi pada otot polus pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak, sedangkan reseptor AT2 terdapat pada jaringan reproduksi, otak, dan janin, tetapi berkurang dengan cepat setelah kelahiran. Hampir sebagian besar aksi angiotensin 2 diperantarai oleh reseptor AT1, sedangkan aksi reseptor AT2 adalah melawan aksi dan AT1 hanya saja dalam keadaan normal pada orang dewasa. Reseptor AT2 ini jauh lebih sedikit daripada AT1, dan reseptor ini diregulasi pada kondisi-kondisi patologis. Reseptor AT1 merupakan reseptor yang tergandeng protein GQ secara skematis, signal transduksinya, dan kerja antagonisnya. Obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor angiotensin 2 antara lain golongan sartan seperti kanesartan, losartan, irbesartan, dan valsartan. Berikutnya aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Definisi reseptor growth factor. Reseptor growth factor adalah reseptor RTK yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler
yang berujung pada transkripsi gen. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang terkait dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. Pada 10 tahun terakhir ini, reseptor ini mendapat perhatian yang cukup besar karena merupakan salah satu target aksi obat bagi obat-obatan anti kanker. Diketahui bahwa kanker adalah suatu penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan dan proliferasi sel yang berlebihan dan terus-menerus secara abnormal. Salah satu faktor penentuan pertumbuhan adalah adanya growth factor yang bekerja pada reseptornya. Selanjutnya, macam-macam reseptor growth factor. Menurut Tikawati 2014, ada pun macam-macam reseptor growth factor, yaitu yang pertama ada reseptor EGF. Reseptor EGF dan ligannya terlibat dalam 70% kejadian kanker. Ada banyak jenis kanker seperti kanker paru, kanker payudara, kanker prostat, kanker otot, dan kanker usus. Reseptor EGF terekspresi sampai kurang lebih 100 kali lebih banyak dibandingkan pada permukaan sel normal. Reseptor EGF ini banyak dijadikan target aksi pengembangan obat kanker. Salah satunya adalah erlotinib atau Tarceva, suatu obat anti kanker. Ora yang dikembangkan oleh Osi Pharmaceutica, Intet, dan Roche yang telah mendapatkan persetujuan US FDA pada tahun 2004. Saat ini, erlotinib telah melalui uji klinik untuk non-small cell lung cancer atau NSCLC dan terbukti dapat memperpanjang kelangsungan hidup pasien. 2. Reseptor PEGF. Reseptor PEGF merupakan target aksi lainnya bagi pengobatan kanker. Aktivasi reseptor PEGF akan memicu proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor untuk menyerupai kebutuhan nutrisi sel. Penghambatan angiogenesis merupakan salah satu pendekatan terapi kanker dengan cara menghentikan suplai darah ke tempat terjadinya tumor. Inhibitor reseptor PEGF yang tengah dikembangkan adalah semaxanib dari Pharmacia dan Pazopanib Contrien. Pazopanib telah disetujui oleh FDA pada tahun 2012 untuk terapi pada sarkoma jaringan lunak dan kanker ginjal, sedangkan semaxanib dampaknya belum menunjukkan hasil klinik yang signifikan sehingga sementara uji kliniknya dihentikan. 3. Ada antagonisme terhadap reseptor growth factor. Jika pada penyakit kanker digunakan obat-obat antagonis atau inhibitor reseptor growth factor, pada penyakit gangguan pertumbuhan badan yang disebut KERDIL, beberapa obat dikembangkan sebagai agonis reseptor growth factor. Contohnya adalah ekasermin yang bekerja pada reseptor insulin-like growth factor IGF-1. Obat ini merupakan DNA human insulin-like growth factor untuk indikasi defisiensi hormon IGF-1. Selain itu, ada pula agonis reseptor growth factor yang dikembangkan untuk mengatasi efek samping kemoterapi dan radiasi pada pasien kanker berupa radang mukosa mulut. Contoh obatnya adalah polifermin. Selanjutnya ada reseptor sitokin. Sitokin adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel-sel untuk saling berkomunikasi atau cross-talk. Sitokin dihasilkan oleh sel leukosit dan berbagai sel dalam tubuh. Sebaliknya, berbagai sel-sel leukosit dan sebagian sel dalam tubuh dapat memberi respon terhadap sitokin. Dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal, beberapa ada yang berpolimer atau trimer, dan ada yang terglikosilasi. Istilah sitokin merupakan istilah umum. Pada penyakit inflamasi kronis seperti artritis reumatoid telah diketahui bahwa sitokin yang sangat berperan dalam patogenesis adalah TNF-A dan IL-1. Karena itu, dalam upaya penemuan obat baru yang ditujukan pada target di tingkat molekuler telah dikembangkan dan diujikan secara klinis. Beberapa obat penghambat reseptor TNF-alfa dan antagonis reseptor IL-1 contohnya adalah infliximab dan lain-lain.
Selanjutnya, sifat-sifat sitokin. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantarai berbagai fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sebaliknya, aksi sitokin juga bisa bersifat redundan, yang artinya beberapa sitokin yang berbeda mungkin memiliki fungsi yang sama pada sel yang sama. Sitokin dapat bereaksi pada sel yang mensekresinya, disebut aksi autokrin, atau sel tetangganya atau aksi parankrin, dan pada sel yang jauh dari sel yang mensekresinya atau aksi endokrin. Aksi sitokin ini diperantarai oleh ikatannya dengan reseptor sitokin yang termasuk pada golongan RTK. Jika suatu sitokin berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen yang memperantarai berbagai fungsi seluler. Sekian dari pemaparan yang telah saya paparkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.